لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا لنعمه بكل ما عملنا منها وما لم نعمل. الحمد لله الذي يوافي نعمه ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المؤمنة بتقوى الله تعالى وأوصيكم وإياي على طاعته وأستغفره بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini mari kita mengucapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin inayah, berkah, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kembali dihadirkan oleh Allah di masjid yang mubarak ini, memenuhi panggilan Allah dan melakukan kewajiban kita sebagai seorang mukmin pada Allah, melakukan salat Jumat berjamaah. Tentu ini merupakan anugerah besar dan pertama-tama kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan kepada manusia ini peradaban. Dan dengan peradaban ini manusia sukses menjalani lingkungan kehidupannya dan berbagai macam tanggung jawab dalam kehidupan dunia. Yang kita maksud dengan peradaban ini adalah kesadaran di dalam melakukan berbagai tanggung jawab dan aktivitas yang melahirkan kesuksesan di mana-mana dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam mengajarkan sesuatu pada orang lain, ataukah di dalam melakukan sesuatu sebagai pembangunan fisik ataupun mental. Maka semua ini adalah namanya kesuksesan di dalam beragama. Ketika seseorang itu merasa berada pada tingkat hingga melaksanakan peradaban ini dengan baik dan sebaik-baiknya, ada kecenderungan dan setiap insan itu untuk tidak ingin melalaikan sedikit pun dari peradaban itu. Ada kecenderungan ingin terus menjadi pelaku utama dalam kehidupan ini. Akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang di hadapan setiap insan untuk memperingatkan bahwa seluruhnya adalah ada titik lemah,
Sebagai salah satu contoh misalnya, ketika seorang mencari kesuksesannya di dalam peradaban, dalam hal fisik, pembangunan fisik, perhatian secara fisik pada dirinya, berkenaan dengan tubuhnya misalnya, itu adalah contoh yang paling utama. Maka orang-orang yang diberi kekuatan fisik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan tidak ingin fisiknya itu lemah, tidak ingin kekuatannya itu hilang, sehingga ini biasanya pada seorang atlet, ketika ia di pagi hari, siang hari, dan sore hari senantiasa melari fisik, tapi tahukah ia bahwa di saat ia mencari kesuksesan seterusnya di bidang itu ada titik lemahnya, yaitu pada gilirannya kemudian dia pun akan merasakan namanya sakit, dia akan merasakan lemah. Di saat dia ingin terus berada pada kekuatan penuh, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengujinya dan diketahui bahwa ternyata kekuatannya itu akan punah dan ternyata fisiknya akan lemah. Dalam sejarah dicontohkan adalah bagaimana kekuatan Raja Jalut yang memiliki fisik yang sangat kuat, tak tertandingi, dan susah mencari orang yang sekuat dia. Tapi ketika ia berada pada puncaknya, maka Allah mengutus seorang anak kecil, yaitu bernama Daud alaihi salam. Bahasamu tidak. Wa qatala Daud Jaluta wa ataahu lahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Yaitu ketika Raja Jalut berada pada puncak kekuatan fisiknya, maka datanglah Nabi Daud, seorang anak kecil yang dapat mengalahkannya dan menunjukkannya bahwa keabadian tidak di situ, tetapi ada hal yang lain yang sifatnya substansi yang lebih penting daripada itu, yaitu kekuatan jiwa yang tidak akan bisa terkalahkan. Yang kedua, ada orang yang mencari puncak peradabannya pada jabatan-jabatan atau tanggung jawab yang selama ini ia pegang. Dia juga sudah turun dari tempat itu, tetapi ketahuilah bahwa di atas puncak itu situlah juga kelemahan. Dan dicontohkan di dalam sejarah adalah Fir'aun. Wa nada Fir'aun qaumahu qala ya qaum. Ketika Fir'aun berseru kepada bangsanya, yang mengatakan, hai bangsa, alaysa li mulku Misr? Bukankah di tangan ini adalah kerajaan Mesir? Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Dan lihatlah bagaimana sungai-sungai Mesir ini berjalan dan mengalir punduk di bawah. Ya. Tidakkah kalian perhatikan? Akan tetapi setelah itu Fir'aun yang sangat berkuasa pada saat itu, dan saat itu Fir'aun hampir-hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya dari segi kekuatan. Akan tetapi apa yang terjadi ketika Nabi Musa hanya seorang diri dengan kekuatan spiritual? Nabi Musa datang, ternyata apa yang ditakutkan oleh Fir'aun ternyata menjadi kenyataan. Kemudian keperkasaan Fir'aun ini tidaklah dapat dia pertahankan untuk mencari keabadian, karena substansi yang sebenarnya itulah yang membuat seorang itu dapat tetap bertahan sampai kapanpun. Wa yauma yaqumus sa'a
udkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Ketika terjadi hari kiamat kelak, maka keluarga Fir'aun akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam azab yang sangat pedih. Ini menunjukkan saat seseorang mencari peradaban tinggi pada kekuasaan dan pada kejayaan, maka disitulah kemana kita akan berhadapan dengan hal yang tidak diinginkan, itu kehilangan daripada kekuasaan. Kemudian ada lagi yang mencari keabadian dan kejayaannya dalam harta benda. Ini contoh ketiga. Adalah di dalam sejarah dicontohkan adalah Qarun. Dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta benda dan menjadi orang yang paling banyak harta pada zamannya. Bahkan dicontohkan di dalam Al-Quran, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati. Dan kami datangkan harta benda kepada Qarun sebab kami akan mengupayanya, yang mana kunci-kuncinya saja, kunci-kunci gudangnya tidak dapat dipikul oleh beberapa orang yang memiliki kekuatan yang besar. Kalau usbah itu biasanya 10 orang dalam bahasa Arab. Usbatu ulil quwwah. Kunci-kunci harta bendanya saja tidak kuat diangkat oleh 10 orang. Akan tetapi apa yang terjadi saat Qarun mencari kejayaannya pada harta benda itu dan menganggap bahwa inilah hal yang saya tidak bisa turun darinya, saya harus tetap berada pada ini, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kelemahan pada Qarun. Wa qasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasir. Maka kami tenggelamkan Qarun dan rumahnya dan harta bendanya ke dalam bumi, maka tidak ada satupun yang dapat menolongnya kecuali pertolongan Allah, dan tidaklah kami mendapatkan pertolongan. Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu peradaban dan kesuksesan yang sebenarnya yang tidak akan punah sampai kapanpun itu di mana? Dan apakah itu ada? Jawabannya adalah secara substansi bahwa kejayaan dan peradaban harus dipertahankan manusia adalah kejayaan iman. Kekuatan iman. Kekuatan iman ini terbukti tidak akan punah sampai kapan. Dan bila kekuatan iman itu ada melekat pada diri seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kejayaannya tidak akan pergi. Dia akan menikmati kejayaannya dari kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Kita contohkan dalam sejarah dari sisi fisik beberapa yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud sendiri diberikan kekuatan secara fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kecil yang mengalahkan Raja. Tetapi setelah dewasa dia berkuasa menjadi raja yang tak tertandingi dari sisi fisik. Meskipun bisa lemah di hadapan Nabi Daud, tetapi Nabi Daud tidak menganggap fisiknya itu adalah kekuatannya. Tapi keimanannya kepada Allah itulah yang Nabi Daud bawa. Sehingga Nabi Daud walaupun dia sudah berkalang tangan, dia tetap kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah contohnya mereka-mereka yang diberi amanah kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa contohnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika Umar berkuasa, memegang tampuk
pemerintah ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, di tangannya kerajaan Persia telah jatuh, di tangannya kerajaan kuat dunia ini telah jatuh. Tapi apa yang terjadi pada umat? Kekuasaan bukan daripada apa yang dia tujuki, tetapi substansinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta benda banyak dibawa oleh para pejuang-pejuang dan dikumpulkan di masjid itu menjadi penuh, dan umat berjalan melihat dari mana harta benda yang begitu banyak. Maka dilihatlah ada yang berkilat-kilat dari kejauhan. Ini apa yang berkilat-kilat dari jauh? Kemudian mengatakan itulah mahkota daripada Raja Persia. Kemudian Umar mengatakan, kenapa tidak ada yang mengambil? Berapa puluh kilo didatangkan dari jauh, tidak ada yang mengambilnya. Ya. Tidak ada, wahai Umar, karena ini semuanya tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar akan mencurigilnya dan mengatakan inilah kekuasaan yang tidak ada apa-apanya di hadapan. Yang harus seseorang pertahankan adalah keimanannya. Bagaimana para sahabat itu melihat seluruh yang ada pada zaman itu, begitu kemenangan yang dia dapatkan, harta benda yang dia dapatkan, tapi tidak ada satu pun hatinya yang menjadikan itu akan dimiliki selamanya. Kenapa? Karena pada akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih baik dari itu. Sehingga mahkota sang raja tidak ada yang menyentuhnya, dan itu kemudian dibuat umat Islam dan dibagi-bagikan. Itu pada hal kekuasaan. Kemudian pada hal harta benda, kita perhatikan bagaimana seorang beriman kepada Allah mensifati harta benda. Beberapa sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Al-Habib bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka itu semuanya adalah pelaku yang kaya raya pada zaman itu. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan tinggal dalam kejayaan itu dengan mengandalkan hartanya, dengan mengandalkan kejayaan, tetapi yang dia andalkan adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang begitu banyak dia infakkan di jalan Allah. Maka harta yang begitu banyak dia sedekahkan dan dia manfaatkan sebaik-baik untuk kemaslahatan dan kemakmuran umat. Maka dengan itu dia akan tetap jaya. Walaupun jasadnya sudah berkalah tanah, tetapi dirinya tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda yang hampir tidak ada. Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah radhiyallahu taala, kesedihannya bukan karena dia tidak memiliki harta. Ya. Kesedihannya adalah senantiasa apakah saya termasuk orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Sehingga dia tidak menjadikan kekurangannya dengan harta itu adalah kesedihan. Bahkan tetap keimanannya semakin kuat walaupun harta benda tidak ada, walaupun kekuasaan tidak ada, walaupun itu secara fisik mereka lemah, tetapi hadapan Allah Subhanahu wa taala imannya yang diperkuat. Maka iman ini adalah akan membawa kepada kekuatan. Tidak hanya dalam kekuatan dunia, tetapi juga pada kehidupan abadi. Iman itu akan terus menyertai manusia. Kekuatan yang senantiasa dicari oleh manusia. Tapi ingat, di antara seluruh kekuatan yang ada, maka kekuatan imanlah yang merupakan kekuatan yang sempurna. Saat seseorang mempertahankan keimanannya, memupuk keimanannya, dia akan jadi orang yang tidak terperdaya dengan harta benda, tidak terperdaya dengan kekuasaan, dan tidak terperdaya dengan kekuatan fisik. Kenapa? Karena keimanan ini adalah hal yang sangat utama di sisi Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
فيعفو المستغفرين فاستغفروه يغفر الله لي ولكم استغفر الله. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.